Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam proses pembelajaran IPS. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk mengisi presensi di tempat-tempat yang telah disediakan oleh guru kalian. Baik itu list di grup WA ataupun di link Google Form yang telah dibagikan. Di minggu sebelumnya, kalian kan sudah melewati tahap penilaian tengah semester. Bagaimana nilainya? Apakah bagus-bagus? Kalau yang bagus, dipertahankan ya. Sementara untuk yang kurang memuaskan, silahkan ditingkatkan lebih baik lagi agar nantinya di penilaian akhir semester kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang tadi saya katakan, di pembelajaran IPS kali ini kita akan mempelajari bab yang baru. Bab yang cukup berbeda dengan pembelajaran yang sudah kita lalui sebelum penilaian tengah semester. Nah, namun sebelum itu saya ingin bertanya, adakah di antara kalian yang pernah menonton film berikut ini? Ayo, ada yang pernah nonton? Ada yang bisa menceritakan jalan ceritanya? Oke, jadi poster film yang tadi saya tampilkan itu merupakan salah satu film animasi buatan rumah produksi luar negeri dengan judul Ice Age atau Zaman Es. Bisa kalian lihat kan ya, di gambar tersebut ada tokoh-tokohnya berupa binatang, ada mamut, ada tupai, ada semacam macan. Itu yang berlindung di atas bongkahan es. Nah, berbicara tentang tokoh dari film ini, tadi kan saya menyebutkan ada satu hewan khas dari film tersebut. Mamut. Adakah di antara kalian yang familiar dengan nama tersebut? Apa itu mamut? Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai 4 hal. Yang pertama mengenai pengertian zaman praaksara. Lalu selanjutnya setelah kalian mengetahui apa itu zaman praaksara, kita akan belajar mengenai periodisasi atau pembagian zaman praaksara. Yang pertama periodisasi berdasarkan geologinya. Yang kedua periodisasi berdasarkan corak kehidupannya. Lalu yang ketiga berdasarkan alat-alat kehidupannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu zaman praaksara? Praaksara terdiri dari 2 kata, pra dan aksara. Pra sendiri memiliki arti sebelum, sementara aksara memiliki arti tulisan. Berarti bisa disimpulkan bahwa zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal adanya tulisan, atau zaman sebelum ditemukannya tulisan. Zaman praaksara dikenal juga sebagai zaman prasejarah. Ada pula yang menyebutnya sebagai zaman nirleka. Memasuki materi yang kedua, kita akan belajar mengenai periodisasi zaman praaksara berdasarkan geologinya. Periodisasi ini sendiri memiliki arti pembabakan atau pembagian. Untuk pembagian zaman praaksara berdasarkan geologinya terbagi menjadi 4 tahapan atau 4 zaman. Yang pertama ada
Azoikum. Yang kedua, Paleozoikum. Yang ketiga, Mesozoikum. Yang keempat, Neozoikum. Nah, di tahapan yang keempat ini terbagi lagi menjadi dua. Zaman tersier, zaman kuarter. Terbagi lagi menjadi dua. Zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Wah, banyak banget ya yang harus dihafalkan. Susah atau gampang? Oke. Kalau susah, saya berikan bantuan agar kalian bisa mengingat dengan lebih mudah. Kita ambil huruf bagian depan dari masing-masing zaman. Dari Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Kemudian turun menjadi Tersier, Kuarter, dan yang terakhir menjadi Pleistosen, Holosen. Dan kita bisa menyingkatnya menjadi Apamene, Teku, Pleishol. Apamene, Teku, Pleishol. Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum, Tersier, Kuarter, Pleistosen, Holosen. Mudah bukan? Zaman Azoikum terjadi sekitar 2500 juta tahun yang lalu, di mana kulit bumi pada zaman tersebut masih sangatlah panas, sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman Paleozoikum terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini disebut juga sebagai zaman primer, karena mulai muncul adanya tanda-tanda kehidupan seperti reptil, amfibi purba, dan hewan-hewan invertebrata. Selanjutnya, untuk zaman Mesozoikum terjadi pada sekitar 140 juta tahun yang lalu, di mana pada zaman ini kehidupan di bumi telah banyak berkembang. Sudah banyak binatang-binatang yang hidup di bumi berbentuk besar dengan panjang sekitar 12 hingga 30 meter. Dan kita bisa mengenalnya sebagai dinosaurus. Selanjutnya adalah zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum terjadi pada sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini kemudian terbagi menjadi dua, zaman Tersier dan zaman Kuarter. Pada zaman Neozoikum ini, muncullah manusia purba pertama di bumi. Nah, selanjutnya untuk materi yang ketiga, kita akan belajar mengenai periodisasi berdasarkan corak kehidupannya. Untuk pembagian zaman praaksara berdasarkan corak kehidupan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, masa food gathering. Yang kedua, masa food producing. Yang ketiga, masa perundagian. Apa sih penjelasan dari masing-masing masa tersebut? Masa food gathering adalah masa di mana manusia pada zaman praaksara masih tinggal secara nomaden atau berpindah-pindah. Sesuai dengan namanya, food gathering atau mengumpulkan makanan, maka manusia pada zaman tersebut masih mencari makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Sementara untuk masa food producing adalah di mana masa manusia praaksara sudah tinggal secara menetap. Dan sesuai pula dengan namanya, food producing, manusia pada zaman tersebut sudah mencari makan dengan cara bercocok tanam dan bertani atau memproduksi makanan sendiri. Dan untuk masa yang terakhir yakni masa perundagian atau masa kemahiran, di mana manusia zaman praaksara telah mengerti mengenai teknik seni tuang perunggu dan tradisi penuangan besi. Nah, untuk materi yang terakhir kita akan belajar mengenai periodisasi atau pembagian zaman praaksara berdasarkan alat
yang digunakan. Yang pertama, ada zaman batu. Yang kedua, zaman logam. Sesuai dengan namanya, kita bisa langsung membedakan antara zaman batu dengan zaman logam. Zaman batu ialah zaman di mana masyarakat purba atau masyarakat pada zaman praaksara masih menggunakan alat-alat kehidupan yang terbuat dari batu. Dan zaman batu ini sendiri terbagi menjadi 3. Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, selanjutnya untuk zaman logam sendiri adalah zaman di mana manusia purba atau masyarakat pada zaman praaksara telah menggunakan alat-alat kehidupan yang terbuat dari logam. Zaman logam ini terbagi pula menjadi 3 tahapan. Zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Namun, untuk kebudayaan di Indonesia sendiri tidak mengenal adanya zaman tembaga. Jadi, di Indonesia itu hanya terdiri dari 2 zaman. Zaman perunggu dan zaman besi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan untuk materi hari ini? Itu tadi adalah materi yang kita pelajari hari ini. Harap diingat-ingat dan dicatat setiap poin pentingnya ya. Silahkan dipahami dan jangan sampai kalian lupakan ya, karena materi ini cukup penting agar nantinya kalian bisa mendapatkan nilai yang baik di penilaian akhir semester. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol-protokol kesehatan COVID-19 agar kita semua senantiasa sehat dan terlindungi. Jaga jarak yang aman, selalu rajin cuci tangan, dan jangan lupa memakai masker saat kalian bepergian. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.